Kalau kemarin config dari RT-R1 agak aneh-aneh ya, kali ini R2 membawa config yang cukup normal. Biar nggak panjang lebar, bumper dulu. Halo semua, selamat datang di channel Sounding. Kita bersama dengan saya Sebastian yang seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu dari portable ataupun desktop audio. Berbicara soal brand RT, di telinga saya masih agak asing sih untuk brand satu ini, karena ini inner monitor kedua yang kita review dari brand RT. Kalau kemarin kita sempat review RT-R1 yang menggunakan triple dynamic driver, kali ini RT-R2. Dia namanya memang R2, tapi dia menggunakan single dynamic driver. Dan harganya pun lebih affordable jika dibandingkan dengan R1. Di mana inner monitor ini hanya menggunakan single dynamic driver 10 mm dengan beryllium diaphragm. Beryllium sendiri cukup populer lah beberapa tahun lalu, tapi sekarang memang agak redup sih beryllium driver, dynamic driver. Ya itulah. Jadi memang diaphragm beryllium memang cukup populer beberapa tahun lalu, tapi sekarang sudah nggak terlalu gimana-gimana juga sih. Jadi bagi saya sendiri ya, mau diaphragmnya apapun ya bagi saya sama aja sih. Inner monitor ini memiliki sensitivitas 106 dB dengan impedance hanya 15 ohm saja. Selain itu, kabelnya pun masih sama, yaitu 0,78 mm dual pin yang detachable. Dan kita mau thanks untuk Bro Harmoko yang telah meminjamkan RT-R2 ini untuk dapat kita review pada kesempatan kali ini. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi di bawah kalau kalian tertarik, dan 100% review ini adalah opini pribadi saya. Oh ya, jangan lupa juga tanggal 4-5 Mei ada event dari Sound Dignity bekerja sama dengan Kasei dan juga Leisure yang akan membuat sebuah event yang cukup besar ya untuk kalian pencinta audio portable. Dan itu ada di Surabaya. Jadi pastikan kalian yang berdomisili di Surabaya dan sekitarnya ya mampir-mampirlah, ramaikan event ini agar kalian bisa mendapatkan pengalaman baru dalam mencoba inner monitor dari berbagai macam merek. Dan juga ada giveaway tentu saja yang akan ada di acara tersebut. Selanjutnya kita bahas packaging dari inner monitor satu ini. Oke, untuk packagingnya dari inner monitor R2 ini kalian bisa lihat di sini. Ini boxnya mirip seperti dimensi dari RT-R1 ya. Di sini ada gambar RT-R2, RT lalu R2 di sini. Ada logo HyREX juga, di bagian atas ada logo dari RT, bagian bawah ada barcode dan di sini ada spesifikasinya, kalian bisa lihat aja di sini ya, menggunakan 10 mm beryllium diaphragm driver di sini. Ya, ini untuk frekuensi responsnya ya, tapi ya kalian bisa lihat aja di sini untuk informasi aja untuk kalian. Oke, without any further ado kita langsung open aja. Di sini ada inner boxnya, hard box juga sama seperti RT-R1 ya di sini ya. Dan kita buki aja, and bam, yes, di sini harusnya ada inner monitornya ya, 2 di sini ya. Oke, ini ada kitab-kitab, warranty card, instruction manual, lalu dan lain-lain lah. Di sini ada sebuah case dan di dalamnya ini ada inner monitor dan juga beberapa pasang air tips. Yes, air tipsnya berwarna hitam. Kalau di RT-R1 itu berwarna putih, ya ini berwarna hitam. But that's okay. Ya mungkin ada kompensasi untuk harganya juga dengan packaging yang mirip. Ini packagingnya cukup oke lah menurut saya. Dia memberikan pasang air tips juga, ini monitor case yang hard case seperti ini juga ya, it's okay lah, pretty nice menurut saya. Untuk packagingnya secara umum kami berikan skor A-. Ini packaging yang sama, mirip dengan RT-R1, dimana harganya juga berbeda cukup jauh, tapi packagingnya masih menggunakan packaging yang sama, nice banget. Untuk kelengkapannya pun masih dapat ya, masih dapat semua dan bisa dikategorikan cukup lengkap dan juga ada case. Selanjutnya kita bahas build quality dari inner monitor satu ini. Oke, untuk inner monitor satu ini dia berbahan resin ya, dengan housing berwarna hitam pekat, ya tidak bisa kelihatan apa-apa di bagian dalamnya, dan terdapat satu fan hole di bagian belakang housingnya di sini. Yes, kalian bisa lihat di sini ya, cukup tegas di sini untuk fan hole-nya. Dan dia memiliki nozzle yang berbahan sama seperti bahan housingnya, yaitu resin ya, dengan nozzle yang bisa dikategorikan cukup lurus dengan diameter terluar sekitar 6 mm, kita sudah ukur juga. Dengan nozzle-nya ini memang bukan yang terlalu panjang banget sih. Dan sudah ada lipsnya serta filternya seperti ini. Sedangkan untuk bagian faceplate-nya ini memiliki bahan resin juga ya, dengan base hitam dan ada motif-motif seperti art Nordic gitu, yang motifnya kotak-kotak gitulah. Ada tulisan RT di bagian tengah dengan warna kuning juga. Jadi kalau nggak salah ada 2 warna, yang warna kuning dan warna hijau. Tidak ada permainan tekstur sama sekali di sini, cuma ada bentuk X-shape aja di sini, jadi ya bentuknya nggak lurus datar gitu, nggak, jadi agak X-shape dikit yang agak sedikit
turun di bagian samping-sampingnya. Untuk kabelnya sendiri adalah kabel dual pin 0,78 mm yang detachable ya, dengan memiliki air hook yang preform transparan seperti ini ya. Dengan kabelnya ini 4-strand SPC diklaimnya ya, dengan berwarna copper coklat tua gitu kabelnya. Kalau kita turun ke bagian bawah, chin slider dan splitternya ini berbahan plastik, hard plastik itu, dan splitternya berbahan metal. Di bagian bawahnya sendiri ini adalah kabel dual line twisted cable seperti ini. Bisa dikategorikan kabel yang cukup lentur dan ya agak ketipisan sih menurut saya untuk kabelnya. Dengan jack yang cukup nice di sini ya, jacknya bahannya metal dengan jack straight plug 4,4 mm balance. Untuk build quality kami berikan skor B aja untuk inner monitor satu ini, dimana housingnya ini bahannya resin ya, menurut saya biasa aja. Selain itu juga untuk desainnya kurang gimana-gimana juga sih ya, memang ada artistiknya tapi yang nggak gimana-gimana juga. Selain itu untuk kabelnya agak sedikit ketipisan untuk selera saya ya, mungkin untuk harganya juga agak sedikit ketipisan sih. Selanjutnya kita bahas fitting dari inner monitor satu ini. Bentuk dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan housingnya ini sedang mengarah ke kecil ya, karena memang cukup mungil untuk housingnya. Berbicara soal bentuk housingnya sendiri memang bukan yang super ergonomis banget secara bentuk ya, tapi tidak ada sudut yang tajam-tajam ataupun fin yang aneh-aneh di inner monitor satu ini. Dan secara bobot bisa dikategorikan cukup ringan inner monitor satu ini. Untuk pemakaiannya sendiri adalah regular fit over ear seperti ini. Untuk kekedapan dan grip, ya kita bilang cukup oke lah di inner monitor satu ini, tidak ada masalah sama sekali saat penggunaan, dimana housing yang kecil memberikan kesan yang lebih lega aja untuk dipakai, jadi terasa nggak terlalu kayak mengganggu gitu, jadi serasa kayak nggak pakai apa-apa sih di inner monitor satu ini. Oh ya, disclaimer di sini kita menggunakan air tips bawaan dengan size M yang berwarna hitam seperti ini ya. Dan memang tipe pemakaiannya bukan yang super snack yang panas banget gitu, yang neken banget sampai mengganggu, enggak. Ini cukup nyaman dipakai dan menurut saya cukup versatile untuk semua jenis telinga. Dan secara umum kami memberikan skor A solid untuk fitting dari inner monitor satu ini. Salah satu fitting yang mantep banget menurut saya ya, ini single dynamic driver ya, tidak terlalu kaget juga sebenarnya. Tapi housingnya ini walaupun bukan yang lekuk-lekuk aneh gitu, tapi enak banget saat dipakai. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Memang kalau bicara soal grafiknya dia ada kemiripan dengan R1 ya, tapi ini mungkin bukan dikategorikan U-shape seperti R1, tapi agak sedikit V-shape menurut saya. Dimana suaranya ini agak sedikit di tone down di bagian bassnya dan ada boosting sedikit di 4K-nya. Dan untuk di drive menggunakan smartphone menurut saya masih cukup capable untuk inner monitor satu ini. Dan suara yang saya suka, disclaimer untuk kalian, adalah neutral warm sounding. Oke, berbicara soal bagian bass di inner monitor satu ini bisa dikategorikan bass yang cukup fun dan sedikit smooth. Untuk teksturnya bassnya oke, sedikit empuk aja kesannya. Impactnya B aja dengan punch yang cukupan juga di inner monitor satu ini. Rumble-nya ada di sini. Kalau bicara soal kuantitas sih, bassnya cukupan lah. Attack-nya rada tumpul dikit dan nggak terlalu megah-megah banget bassnya. Kalau kualitasnya sih cukupan sih, walaupun bukan yang tergesit menurut saya untuk bagian bassnya. Overall, bass yang nice dan enjoyable menurut saya. Untuk bagian midnya di sini posisinya agak sedikit mundur. Untuk male vokalnya ini suara dari Semi Simorangkir, suaranya terkesan cukup berbobot dan dapat sisi emosionalnya menurut saya. Namun bukan yang terasa neutral dan kurang clear dikit sih suaranya. Menyajikan presentasi male vokal yang overall ada masking dan di smoothing dikit. Berbicara soal female-nya dipresentasikan dengan cara yang sedikit berbeda, dimana mungkin ada sedikit efek dari 4K-nya yang membuat suara dari female vokalnya lebih tipis dan lebih forward dikit. Walaupun masih tergolong cukup smooth, tapi kesannya ini lebih snappy dan attack-nya ini lebih tajam aja menurut saya. Walaupun attack-nya sedikit lebih tajam dibandingkan male vokalnya, tapi masih dalam kategori yang terkontrol dan tidak terkesan nusuk ataupun tajam sama sekali. Jadi masih aman lah. Untuk shouting-nya pun di inner monitor satu ini masih dalam kategori yang cukup terkontrol. Selain itu presentasi dari instrumennya ini juga terkesan oke, walaupun agak terkesan sedikit di background sih. Untuk treble-nya di inner monitor satu ini bukan yang bright banget, tapi masih dapat energinya, masih dalam kategori karet satu lah. Jadi masih bisa dinikmatin walaupun ada kesan ceringnya. Tidak forward-forward banget treble-nya, tapi masih dalam kategori yang aman lah. Selain itu untuk micro detail dan air-nya ini cukupan aja, tapi nggak sampai yang spesial-spesial banget di kelas harganya.
Untuk si balance-nya juga masih cukup aman lah di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari R2 ini saya masih bisa kategorikan cukup oke lah. Dan kami berikan skor B solid. Bassnya ini cukup smooth, mid-nya yang unik, dan treble yang terkontrol. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor satu ini. Presentasi dari inner monitor satu ini bisa dikategorikan presentasi yang cukup smooth dan pleasing to hear. Untuk timbernya dari inner monitor satu ini somehow ya memang kita bilang timbernya oke-oke aja, tapi dia memang mengarah lebih condong ke arah warm side sih. Untuk soundstage-nya di inner monitor satu ini menurut saya wide-nya ini ya cukupan aja dengan depth yang ya agak sedikit kurang dengan tinggi yang B aja sih. Untuk detailnya di inner monitor satu ini untuk kelas harganya masih bisa diterima dan nggak ada masalah sama sekali. Untuk clarity-nya pun cukup baik di inner monitor satu ini, tidak sampai yang mendem-mendem klap sih. Untuk separasi imaging dan motioning, separasi ini cukup oke untuk kelas single dynamic driver. Berbicara soal imagingnya ini ya not the best ya, masih kurang layeringnya yang terasa banget gitu. Dan gambarannya ini ya middle row aja. Berbicara soal positioning, penempatan dari setiap titik suaranya ini menurut saya ya nggak terlalu bagus sih, nggak terlalu the best sih. Dan secara umum kami memberikan skor B solid untuk teknikalitas dari inner monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas pro dan cons dari inner monitor satu ini. Cons dari inner monitor satu ini bukan untuk kalian yang treble head akut sih menurut saya. Cons yang kedua dari inner monitor satu ini, teknisnya ini sedikit kurang joss aja. Pro-nya dari inner monitor satu ini easy to listen banget menurut saya. Pro yang kedua yaitu packagingnya ini support banget diberikan pada paket penjualan inner monitor satu ini. Pro yang ketiga yaitu fittingnya one of the best. Untuk value for money dari inner monitor satu ini di angka 700 ribuan, kami masukkan pada kategori fair value dan kami berikan skor B solid. Oke, selanjutnya kita compare dikit lah inner monitor satu ini dibandingkan dengan EV200 dari SIMGOT. Oke, kita compare dikit lah. Di sini ada SIMGOT EV200 yang menggunakan 3,5 mm atau single ended, dan di sini ada RTR2 yang menggunakan terminasi 4,4 atau balance. Di sini sama-sama menggunakan single dynamic driver ya untuk kedua ini monitor ini. Kalau berbicara soal suara, sekilas lebih airy dan bright di EV200 ini dibandingkan RTR2 ini, dan terkesan lebih lega aja di EV200 overall. Bicara soal bagian bass di EV200 ini terasa lebih megah dan lebih padat aja. Sedangkan di R2 ini sedikit lebih smooth dan nyantai untuk bagian bassnya. Mid-nya sendiri di R2 ini lebih smooth dan warmer body. Sedangkan di EV200 ini lebih clean dan clear aja suaranya. Berbicara soal treble, jelas lebih bright di EV200 ini, lebih ada energinya. Sedangkan di R2 ini lebih kalem dan nyantai. Di sini terkesan lebih detail dan lebih airy dikit jika dibandingkan dengan R2. Berbicara soal teknis, EV200 ini masih lebih superior menurut saya dibandingkan R2 ini. Tapi R2 ini lebih enjoyable didengarin lama-lama karena suaranya yang nyantai dan pleasing to hear. Jadi mana yang lebih baik, kalian sesuaikan aja dengan selera kalian masing-masing. Dan juga playlist lagu kalian. Kesimpulan, inner monitor satu ini meramaikan pasar inner monitor under 1 jutaan dengan suara V-shape yang warm dan juga pleasing. Mungkin sekian dulu sharing saya mengenai RTR2 ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, dan Discord kita @sounddignity agar kalian tidak ketinggalan update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan seputar R2 ini, feel free tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Saya Sebastian dari Sounddignity pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.